Kapan nyampe? Baru kok. Oh ini, yang namanya Kak Zeta. Lo pernah coba mikir dari sudut pandang Gita nggak, Ki? Gimana kalau kita mikir, Zeta itu berusaha masuk di antara hubungan kalian? Iya, aku nggak ngelarang kamu kalau kamu mau pergi buat kerjain tugas. Tapi emangnya nggak bisa ya kalau sekelompok sama cewek aja? Lo tuh baik dan tulus. Mudah-mudahan suatu hari nanti Rizky bisa lihat itu ya. Cik, ini foto siapa? Tapi mirip sama Kak Rizky deh gayanya. Masa sih? Kamu orang pertama yang ngajarin aku main layangan. Yang selalu pertama tahu tentang sedih dan bahagia aku. Yang tanpa ragu mengajakku menari dalam hujan. Whenever, wherever, whatever, I will always love you. Will you take me back? Aku kesini nyari Cika, katanya Cika sakit. Kamu ngeliat nggak? Seberapa serius sih usaha Kak Rizky buat balikan sama Kak Gita? Emang kurang serius apa sih, Cik? Kamu nggak lihat gimana aku segitu usahanya buat dapetin hatinya Gita lagi? Iya, aku udah bikin Gita nangis, Gita sedih. Tapi kalau ada satu aja kesempatan buat aku bisa perbaikin semua ini, aku pasti akan manfaatin buat bikin kita bahagia lagi, kita bisa senyum lagi. Ya udah deh, tapi bener ya, Kak Rizky jangan bikin Kak Gita sedih lagi. Oh, jadi Cika ada di balik semua ini. Iya gitu. Jadi apa aku masih bisa berharap sama kamu? Kamu orang pertama yang ngajarin aku main layangan. Pegang yang tinggi ya, Ki. Iya, Git. 1, 2, 3. Yang setiap hari masukin susu stroberi ke dalam tas aku. Jujur, aku masih belum bisa, Ki. Tapi aku akan ngasih kamu kesempatan pelan-pelan buat perbaikin ini semua. Karena aku nggak mau kalau terjadi begitu cepat, ujung-ujungnya akan jadi kacau. Kalau kamu belum siap, aku siap kok nunggu. Makasih ya, Ki. Kamu udah ngertiin aku. Aku akan nikmatin semua prosesnya. Tapi bisa nggak kita balik lagi kayak dulu? Kayak dulu. Kamu jangan ngejauh dari aku. Cik, Kak. ini barang buat dikirim ya? Iya. Foto siapa sih tuh? Nggak tahu foto siapa. Tapi mungkin aja punya pelanggan kan jatuh. Jadi ya udah, aku taruh situ aja. Kak, itu gaya-gayanya mirip Kak Rizky ya? Aku mau kirim paket dulu ya. Kak Dimas dulu ya yang jaga toko. Hai, Dim. Rizky ada? Gak ada.
Kenal? Iya. Oh? Siapa sih? Saudara gue. Mirip Rizky, saudara lo. Masa sih? Enggak. Rizky masih lama nggak? Nggak tahu. Tapi tadi sih dia WhatsApp gue katanya mau ketemu sama Gita. Ya lo tahu kan mereka lagi mau balikan? Oh. Ya terus by the way apa yang bisa gue bantu buat lo? Oh, nggak apa-apa. Nggak penting kok. Nanti aja. Ya udah, gue balik dulu ya. Makasih ya, Dim. Kamu balik ke Mang Sherry kan? Ya, yuk. Halo Zed. Ki, lo di mana Ki? Kok gue ke toko lo nggak ada? Gue lagi pergi sama Gita. Kenapa Zed? Oh, enggak. Kemarin gue habis bongkar-bongkar gudang kan, terus ternyata bokap gue tuh punya koleksi vinil-vinil gitu. Nah, gue mau ngasih tau aja sih, barangkali lo tertarik. Boleh, boleh. Kebetulan nih, stok plat vinil di toko tuh lagi dikit. Yaudah. Mau lo ambil ke rumah gue atau gue antar ke sini besok? Terserah, bebas sih gue. Besok lo ke rumah gue aja ya. Abis itu kita makan seafood. Di deket rumah gue ada tempat seafood enak banget. Boleh. Oke, yaudah. See you then. Zeta, Ki. Iya, Ada kabar bagus. rezeki anak soleh. Stok plat vinil di toko udah tinggal dikit. Zeta nawarin plat vinil punya bapaknya. Ya bagus dong kalau gitu. Aku bisa sendiri. Ini udah kok, udah bisa. Yuk. Selamat menikmati. Wah, ada yang balikan nih. Selamat ya. Baikan, bukan balikan. Baikan kan belum tentu balikan. Elemen beda huruf doang. Selamat ya Ki. Kalau kalian ada perayaan balikan nih makan-makan di sini, gue kasih harga spesial di Mang Sherry. Udah deh, nggak usah mikir kejauhan. Udah Beb, kamu tuh iseng banget sih. Kita salting kan tuh. Cie, kita salting. Apaan sih? Siapa yang salting? Ih. Kalau diledekin marah berarti beneran tuh Beb. Kak. Cik, dari mana? Abis kirim paket ke ekspedisi. Oh. Gimana Cik? Lancar? Lancar kok. Oh iya, gimana tadi sama Kak Gita? Alhamdulillah lancar. Bagus deh kalau gitu. Oh iya Ki, tadi Zeta datang ke sini nyariin lo. Oh iya, tadi udah nelfon kok. Iya. Kak, foto yang ada di sini kemana? Tadi pas Zeta datang sekalian diambil itu Cik. Itu tuh punya Kak Zeta. Ternyata emang bener ya. Tipe-tipenya Kak Zeta tuh model-model mirip Kak Rizky kayak gini. Kakak, tapi katanya itu foto siapanya Kak Zeta, Kak? Tahu, katanya sih saudara. Saudaranya. Kalau foto cowok yang disimpan tuh biasanya pacarnya. Kalau enggak ya mantannya lah. Tapi kalau itu beneran mantannya ya, berarti fix banget, Kak. Dia tuh sukanya yang model-modelan Kak Rizky. Gimana kalau kita mikir, Zeta itu berusaha masuk di antara hubungan kalian? Kak Gita, pinjem gunting ya.
Asik, sini. Kenapa? Kok kamu kenapa tiba-tiba bantuin Rizky? Padahal kayaknya kemarin-kemarin kamu deh yang lebih galak daripada aku. Ya, soalnya aku ngelihatnya belakangan ini Kak Rizky usahanya tuh sungguh-sungguh, Kak. Ya aku pikir kenapa nggak dikasih kesempatan lagi aja. Wah, adik aku sekarang dewasa banget sih. Jangan rambut aku kusut tahu. Kak, tapi gimana cerita Kak Gita sama Kak Rizky sekarang? Cerita dong. Well, jadi... Gimana? Lama banget jadinya. Ih, anak kecil mau tahu aja. Ih, nyebelin. Ya udah kalau nggak mau cerita. Bener ya nggak mau tahu? Nggak. Ayo cepetan, kasih lihat itu revisian kamu ke Pak Jatmiko. Aduh, tapi nanti ditolak lagi, Beb. Ntar aku ikut sidang batch selanjutnya lagi. Ya udah, kamu tinggal revisi lagi. Terus ikut sidang di batch depan. Ya iya sih, tapi kan aku udah janji sama mama kamu. Beb, aku kan tahu kamu udah keluarin semua usaha kamu. Mama pasti ngerti. Jangan grogi, Kun. Lagian kan hasil revisian kamu yang terakhir sesuai arahan Pak Jatmiko kan? Iya sih, itu suka beda-beda gitu. Ntar ngomong apa, ntar beginilah. Aku nyariin kamu kemana-mana ternyata di sini. Maaf ya, Nok. Kamu tadi telepon aku ya? Aku nggak dengar apa aku di tas Soleh. Maaf ya. Enggak apa-apa. Aku cuma habis ketemu teman kamu. Terus dia bilang kamu udah nyampe kampus. Makanya aku langsung nyariin kamu tempat biasa kamu nongkrong. Tapi kamunya nggak ada. Kalian lagi pada ngapain nih? Ini, Nok. Kunto grogi mau kasih hasil revisiannya. Oh, emangnya siapa pembimbingnya? Pak Jatmiko. Ya. Ya gue nggak pernah jadi asistennya sih. Tapi ya tau lah. Orangnya asik kok. Orang galak gitu gimana sih? Kalau sama beliau kuncinya tuh cuma satu. Coba aja lu ajak ngobrol dia tentang kuliner yang baru, terus enak. Dia suka banget kulineran. Itu ya? Thanks, Ano. Ya sama-sama. Hah? Kita duluan ya? Iya. Good luck. Ya. Thank you ya. Banget ya, Kon. Iya, thank you, Nat. Beb, aku kok ngerasa Nadine tuh aneh ya di depan Nino. Aneh gimana? Perasaan baik-baik aja. Lagian kalau aku perhatiin si Nino itu orangnya baik. Kayaknya cocok jadi best friend aku deh. Kamu mau kemana? Katanya mau nemenin aku, mau dukung aku. Dukung aja diri kamu sendiri. Kan dapet tips tuh dari best friend-nya. Buruan. Harusin apa? Mumpung itu moodnya lagi bagus. Lu buruan. Sama cemilan ya? Cepetan aja. Ih, tinggal nunggu doang, paling sebentar doang. Cepetan. Bentar ya, Mbak. Ih, cemen banget sih jadi cowok. Buruan. Cepet. Kalian ngapain sih? Kok tumben akrab banget? Gitu. Kalau misalnya aku ngajak kamu nonton, mau nggak? Oke. Kebetulan ada film baru yang pengen aku tonton. Bener nih. Iya beneran. Tapi sore ini ya, soalnya kalau besok-besok aku takut nggak sempet sama keburu turun filmnya. Tapi ya bisa aku kerja, soalnya selesai kan jam 4-an, nanti nontonnya yang jam 5 atau jam 5 aja, ya. Z? Lo udah jalan ya? Ki, ntar kalau lo sampai rumah duluan, lo tungguin aja dulu ya. Gue lagi di luar bentar. Aduh Z, sorry ya. Kayaknya gue nggak jadi ngambil plat vinil hari ini deh. Besok-besok aja ya. Oh, emangnya kenapa? Jadi gue tadi ngajak kita nonton, terus dia mau. Tapi bisanya cuma sore ini. Ini kan kesempatan banget yang gue tunggu-tunggu. Tapi gue jadi ngebatalin janji sama lo deh, sorry ya. Ya udah Ki, kalau gitu gue aja yang nganterin vinilnya gimana?
Ah, nggak usah. Biar gue aja nanti ke sana. Enggak. Gue anterin ya. Gue ke toko sekarang ya. Oke. Ini ya Mbak. Git. Tadi aku nelpon Zeta. Katanya dia mau ke toko sebentar. Mau nganterin plat vinil aja. Kalau nanti kamu jalan duluan, kita ketemu di sana aja gimana? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, cuman sebentar kok. Beneran, aku cuman ngecek barang, habis itu udah. Iya nggak apa-apa. Kasih ya, Git. Dimas, kok bisa jemput? Bisa, soalnya aku kelasnya dibatalin, gak ada jadwal hari ini. You wanna go on a movie date? Oke, it's a good idea. Okay, sure. Yuk, mau nonton film apa? Apa yang bagus hari ini? Wah ini kan video ulang tahunnya si Jangkung tahun lalu nih. Kun, lu lihat Nadine nggak? Nadine kan lagi kelas bareng sama Raisa. Gue juga lagi nungguin Raisa nih. Gue nunggu sini juga deh, bareng lu ya. Boleh. Lu lagi nonton apa tuh? Ini video geng Rumah Pohon zaman dulu. Waktu dulu nih, pertemanan kita kacau banget coy. Mulai dari Cika suka sama Dimas nih. Terus Dimas suka sama Gita. Gita suka sama Rizky. Terus belum si Raisa cepet balikan sama Dimas. Terus si Nadine suka sama Rizky juga. Si Rizky suka sama dua-duanya. Menang banyak tuh anak. Tapi tetap pemenangnya gue. Karena gue berhasil mendapatkan Bebek Raisa. Nadine suka sama Rizky. Iya tapi dulu, sekarang kan udah beda. Itu mereka. Hai Beb. Hai. Kamu udah lama, Nok? Itu Nino kenapa lagi? Kayaknya aku salah ngomong, Beb. Stop, Nok. Lepasin, Nok. Kamu tuh kenapa sih? Kok ada masalah bisa diomongin baik-baik kan? Oke. Mau diomongin baik-baik? Kamu kenapa nggak pernah cerita hubungan di luar persahabatan antara kamu, Rizky, sama Gita ke aku? Nok, aku mau jelasin itu berkali-kali. Tapi emang apa waktunya? Alasan kamu tuh nggak masuk akal, Nat. Kalau mau cerita, ya cerita aja. Ini alasannya, Nok. Aku nggak mau cerita sama kamu. Karena aku tahu kamu pasti bakal bersikap kayak gini. Pantes aja ya. Aku tuh selalu ngerasa aneh kalau ngeliat kamu sama Rizky. Aku pikir kamu cuma sahabatan dari kecil seperti kamu bilang. Kamu tuh apa sih, Nok? Itu cuma masa lalu doang. Masa lalu? Oke, sekarang aku tanya sama kamu. Perasaan suka kamu ke Rizky udah benar-benar hilang? Hah? Kenapa gak dijawab, Nat? Lagi deh.
baca novel yang endingnya sedih, Mam. Beneran. Oh ya, tadi Nino telepon. Dia bilang dia telepon kamu, WhatsApp juga, tapi nggak dibalas. Are you guys okay? Oke kok, Mam. Cuman HP aku silent aja, jadi nggak kedengeran. Kamu telepon dia ya, soalnya tadi kedengerannya dia khawatir banget. Kalau kamu belum siap, aku siap kok nunggu. Makasih ya, Ki. Kamu udah ngertiin aku. Aku akan nikmatin semua prosesnya. Aku juga akan berusaha nikmatin proses untuk kita memulai semuanya dari awal lagi, Ki. Kak Rizky, udah berangkat aja, susulin Kak Gita. Kalau cuma ngecek plat vinyl doang kan aku juga bisa. Udah juga ya. Yaudah aku berangkat ya. Hai Ki. Hai Zed. Nih plat vinilnya. Oh, aduh, sorry ya gue jadi ngerepotin lo nih. Nih. Lo kenapa Zed, sakit? Aduh nggak tahu nih Ki. Yaudah duduk dulu deh. Tar. Ini gue cek dulu ya. Ih, Rizky kemana sih? Lama banget. Sadar diri dong, Git. Rizky bukan siapa-siapa lo lagi. Lo nggak bisa nuntut banyak dari dia. Zed. Gue sakit perut banget dari tadi Ki. Kayaknya gue salah makan deh. Lo mau tiduran dulu aja, biar enakan. Kak Zeta, kalau emang sakit kayaknya mendingan pulang aja deh di rumah. Kan kalau di rumah lagi sakit jadi ada yang ngurusin. Aduh, tapi di rumah aku tuh lagi nggak ada orang. Papaku juga lagi keluar kota. Udah Kak, beliin susu aja. Kalau orang keracunan makanan, pertolongan pertamanya tuh dikasih susu. Ya, ntar aja deh. Nih, Zed. Lo suka susu stroberi? Suka. Kenapa? Nggak apa-apa, gue juga suka susu stroberi. Wah, pas banget. Gue ada 2. Nih, buat lo aja. Kasih ya. Dah. Hati-hati, Ki. Gimana, udah enakan? Kak Rizky, udah buruan berangkat aja sekarang. Kan janjian nonton sama Kak Gita kan? Udah berangkat aja. Tapi Cik, Udah, ini Kak Zeta, biar aku yang ngurusin. Aku bisa kok. Udah Kak Zeta, sama aku aja ya, nggak apa-apa ya. Hai Bebek. Kenapa sih kok tiba-tiba ngajakin aku dinner? Udah duduk dulu. Tumben rapi pakai jas. Iya kan sekali-sekali. Lagian emang aku nggak boleh ngajak pacar aku dinner. Boleh. Tapi ada apaan sih? Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Jumat. Anak TK juga tahu kalau hari ini hari Jumat. Ya habisnya hari apa dong? Kan hari ini bukan tanggal jadian kita. Hari ini tuh Beb, hari yang bersejarah. Hari akan menjadi gerbang masa depan kita yang cerah. Apaan sih? Beli ah dengernya. Nih, kamu buka deh.
Ya ampun, Beb. Kamu dapat jadwal sidang? Iya. Oh, selamat ya, Beb. Aku sayang. Iya. Pokoknya doain aku supaya lancar ya. Untuk merayakan ini, kita dinner malam ini. Cik. Kenapa, Kak? Kayaknya aku pulang aja deh. Loh, kok pulang? Katanya nggak ada orang di rumah. Iya, tadi emang nggak ada orang, tapi ini papaku baru kabarin katanya dia udah pulang. Mau diantar? Nggak usah, aku bisa sendiri kok. Ya udah. Udah, Cika. Git, di mana? Aku udah sampai nih. Makasih ya, untung ada kalian. Kalau nggak ada kalian, mungkin gue tadi jadi patung. Git, Hai, Dim. kok lo di sini juga? Gue mau datang juga, Git. Rencananya sih gitu. Tapi kayaknya batal deh. Apa lo mau makan dulu sama kita? Ya. Yaudah deh, oke, yuk. Udah, nggak apa-apa gitu, santai aja. Sorry, gue telat. Git. Maaf, aku telat. Aku... Untung tadi ada Dimas sama gadis. Jadi aku nggak bete-bete banget. Maaf ya, Git. Dim, thank you. Dis. Ya, ini lu order makan dulu, Git. Dim, mau cobain smoothies aku nggak? Enak nih. Mau cobain makananku? Boleh? Kenapa, Ki? Dicariin orang? Oh, enggak. Enggak penting kok. Nggak apa-apa tuh dicuekin. Gak apa-apa. Kan kalau penting pasti nelfon. Ini kan WhatsApp aja berarti nggak penting. Mau nyobain? Enggak, kamu aja. Mbak Zeta udah pulang, Cik. Udah. Lagian kayaknya dia udah nggak apa-apa deh. Pas Kariski datang, dia langsung kayak mendingan gitu. Gue tuh curiga deh sama Kak Zeta. Kayaknya dia tuh emang ada apa-apanya. Lagian masa timingnya dia sakit itu pas banget sama timing Kak Gita sama Kak Rizky mau kencan. Aneh banget kan? Tapi dia tahu dari mana coba? Minum dulu ya, biar tenangan sedikit. Thank you ya. Makasih ya, Ki. Git. Maafin aku ya. Aku nggak nempatin janji lagi. Padahal aku yang bikin janji nonton sama kamu. Aku tahu aku salah banget. Aku udah bikin kamu nunggu lama. Kalau boleh, aku minta kesempatan sekali lagi. Atau kapanpun pas kamu free, aku mau ngajak kamu pergi lagi. Boleh nggak? Aku mau minta kesempatan lagi.
Bener? Iya. Beneran mau? Kasih gitu. Sebenarnya Cika tadi WhatsApp aku. Nyeritain semuanya kenapa kamu datangnya telat. Aku juga nggak bisa nyalain kamu sih kalau kondisinya kayak gitu. Tapi kenapa ya? Kamu nggak cerita alasannya ke aku. Apapun alasannya, tetap aja aku udah biarin kamu nunggu lama. Sampai akhirnya kita nggak jadi nonton. Dan nggak ada excuse buat itu. Cik, Zeta gimana tadi? Udah pulang, Kak? Dianterin apa sendiri? Sendiri. Tadi sih aku udah nawarin mau nganterin pulang, tapi dia nggak mau. Lagian tadi pas mau pulang, kelihatannya udah sehat kok. Malahan kelihatannya kayak nggak sakit sebelumnya. Halo, Zet, di mana lo? gue udah pulang kok. Maaf ya Ki, tadi sempat bikin khawatir. Sekarang gue udah nggak apa-apa kok. Syukur deh kalau udah nggak apa-apa. Gimana tadi acaranya? Lancar? Ya tadi awalnya kacau. Cuma lama-lama oke kok. Kita janjian buat nonton bareng lagi nanti. Oh, bagus deh. Ya udah, cepet sembuh ya Zet. Udah Ki. Zed, kenapa kau sedih? Bukannya Rizky barusan nelfon? Ya, gimana? Resiko suka sama orang yang udah suka sama orang lain. By the way, makasih ya Dis, udah mau tampung gue. Sumpah tadi gue gak enak badan banget, terus di rumah juga gak ada orang. Santai aja Zed, nggak apa-apa kali. Gue juga seneng ada temennya. Sabar ya Zed. Kalau emang perasaan sayang lo tuh tulus, suatu hari Rizky bakalan lihat itu kok. Makasih ya Dis. Gue seneng deh, rasanya kayak punya sahabat baru. Sama-sama Zed. Gue juga seneng punya temen kayak lo. Hey Dim. Hey. Yaudah, sebelum kita ke kampus kita pergi makan aja dulu yuk. Aku sih tadi udah makan bareng sama Zeta. Makan sama Zeta? Iya. Semalam Zeta itu nginep di kosan aku. Aku kasihan sih benernya sama Zeta. Karena dia sedih terus kena Rizky. Dia sedih karena Rizky? Iya, jadi Zeta itu minta bantuin aku supaya deket sama Rizky. Ya, aku dilema sih sebenarnya. Karena Rizky sama Gita kan masih saling sayang. Ya ampun, Beb. Kemana aja sih kok aku telepon nggak diangkat? Handphone aku silent, aku taruh tas, Beb. Terus gimana, telat gak ya? Ya nggak tahu, coba. Bu. Gimana, Beb? Aman. Sidang aku diundur jadi jam 2 siang. Soalnya dosennya ada yang berhalangan. Bagus dong. Pokoknya kamu tenang, Beb ya. Aku udah siap banget. Semoga semuanya lancar ya. Amin. Pokoknya aku doain yang terbaik buat kamu. Ya, Beb? Kok makin deket sidang, aku jadi makin deg-degan ya, Beb ya. Udah kamu tuh tarik nafas ya biar nggak grogi. Gimana? Nggak ngaruh, Beb. Ini tuh sama aja kayak mau akad nikah, tau nggak? Makin deket waktunya, makin terasa mules. So tau, kayak pernah aja. Kayaknya aku harus ke toilet lagi deh. Lagi? Iya, Cinta. Baru juga mau diledekin udah nervous. Iya, grogi banget ya. Tapi gue pikir sidangnya udah selesai dari tadi. Belum, sidangnya diundur. Gimana ya, Git? Kalau si Kunto nggak lulus sidangnya, terus kalau ditanya yang aneh-aneh sama dosen dia nggak bisa jawab, Kok lo malah jadi ikut-ikutan panik sih? nggak tahu nih. Pegang deh. Tangan gue ikutan dingin kan?
gara-gara mikirin Kunto. Udah lah, Rai, tenang aja. Dia pasti bisa kok. Pokoknya kita doain aja. Semoga semuanya lancar. Mam, aku berangkat ya. Apa? Nat, aku mau minta maaf. Kemarin aku udah marah-marah duluan dan nggak mau dengerin penjelasan kamu. Maafin aku ya. Nih Han, tadi pagi Nino datang minta bantuan Mama untuk siapin surprise buat kamu. Han, Mama kan nggak tahu kalau mungkin kalian lagi berantem atau apa ya. Tapi Nino, saran Tante sih lebih baik kalian omongin deh. Aku janji, aku nggak akan gampang cemburu lagi. Maafin aku ya. Oke. Kali ini aku maafin kamu. Gua lulus! Ada kemana sepi begini? Nggak ada orang. Masih di sini nih. Sok-sok mau bikin kejutan nih pasti. Surprise! Nggak ada orang juga. Udah kemana sih? Selamat ya Kunto. Akhirnya lo bakal wisuda deh. Thanks, Git. Congratulations. Thanks, Nat. Selamat, Mas Gun. Thank you ya. Cie, Kak Kunto yang bentar lagi udah nggak jadi mahasiswa abadi. Selamat ya. Ngebulin kamu, Cik. Tapi nggak apa-apa. Makasih ya. Siapa sih? Siapa tahu. Buka dong, Kun. Buka dong. Bebep, Lo beruntung tahu punya pacar kayak Raisa. Nggak gampang jadi panda. Buktinya aja tadi tuh dia nunggu sambil kepanasan. Ini kan bahannya tebel banget, Kun. Dehidrasi tau gak dia sampai. Terus juga dia sampai nge-search tuh video-video panda nari-nari, joget-joget yang kayak lo suka kasih lihat. Walaupun kamu pakai kostum panda kayak gini, kamu tetap bidadari paling cantik di hati aku. Masa sih? Kak Raisa kok jadi aneh gitu ya semenjak pacaran sama Kak Kunto. Untung aja di antara kita nggak dijadiin sama Kak Kunto waktu itu. Tapi nih ya, Cik, di antara kita semua liat ya, yang paling bahagia kan Raisa. Dulu aja dia tuh galak kayak landak. Nah sekarang dia manis kan kayak panda. Mungkin itu yang namanya jodoh kali ya, Kak. Ki, habis ngapain lo? Habis dari ruang administrasi gue. Gue pengen cepet-cepet balik kampus, pengen balik kuliah lagi. Semoga cepet beres ya. Ki, Zeta ada ngomong sesuatu gitu nggak sama lo? Ngomong apa? Hah? Nggak ngomong? Ya udah, nggak.
Never mind. Yes. Apa sih? Ya, ada urusan yang harus gue kerjain. Betul nih. Deh. Kamu harus lihat tau gak sih Din, mukanya si Kunto pas lagi mau sidang. Gugup banget, sampai pucet. Ya kan? Masa sih? Ya ampun Nat, udah gak kehitung kali berapa kali Kunto bolak-balik ke toilet. Ya kan Git? Git, kita WiFi dulu yuk. Kok tumben-tumbennya kamu ngajak kita wifi? Buat dikirim ke Nino. Nino? Biasa Git, laporan. Seriusan sampai harus ngirimin foto? Ya nggak apa-apa. Kan dia jarang ngumpul sama aku sama teman-teman aku. Ya jadi dia minta aja. Aduh, Nino ada-ada aja deh. Bahkan ya Git, si Nino itu minta Nadine ganti teman kelompok jadi cewek semua. Ini kok lama-lama si Nino jadi posesif ya? Enggak kok Git. Ya namanya juga pacar kan. Siapa tahu dia takut aku kenapa-napa aja. Sampai segitunya sih. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis, dipersilakan memasuki ruangan teater 1. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk di kursi VIP-nya, Mbak. Oh, bentar, Mbak. Popcorn dan ini minumnya. Karena Mbak tamu VIP, jadi Mbak boleh pesan makanan selain ini. Di sini full service ya Mas ya? Oh, betul sekali Mbak. Dan karena Mbak tamu VIP juga, Mbak bisa milih film apa aja. Ada rekomendasinya nggak? Oh, ada. Mungkin ini. The Days You and I Were Apart. Boleh. Bentar, Mbak. Kalau dilihat-lihat, pemeran utama laki-lakinya mirip aku ya. Pede banget kamu. Bener itu, lihat. Mirip kan? Mirip dari mana? Mirip. Aduh. Apa? Mana sih? Aku baru tahu deh kalau di Jakarta ternyata ada tempat kayak gini. Kamu tahu nggak? Di sini tuh kamu bisa teriak sepuas kamu. Aku siap kali ada masalah, aku selalu pergi ke sini. Gimana? Kamu nyoba teriak? Daripada teriak-teriak nggak jelas, gimana kalau kita teriakin mimpi kita? Semoga novel Kirana ada yang mau ngefilmin. Semoga novel Gadis cepat selesai. Semoga suatu saat Dimas juga akan bikinin novel buat gue. Semoga Kirana yang asli juga bisa bahagia walaupun tanpa gue. Ceweknya aja tuh terlalu curigaan. Ya gimana nggak curigaan? Orang cowoknya aja nggak ngabarin. Tapi kan lihat sendiri tuh, cowoknya kan nggak ngapa-ngapain, sibuk kerja. Sesibuk-sibuknya kalau emang sayang, ya harusnya bisa ngeluangin waktu buat SMS gitu atau apa. Ya paling enggak ngabarin gitu kalau misalnya nggak mau diganggu. Atau enggak pas lagi ada waktu, ya nelpon, hubungin. Susah ya, sama kamu debat. Soal film aja pasti kalah aku. Ya emang gitu adanya.
Aku ngabarin ya, Git. Iya, dengan cara yang salah. Salah gimana sih? Ya kamu ngabarin cuma singkat-singkat. Emang itu bener? Bikin khawatir iya. Git, waktu itu tuh aku lagi sibuk. Udah banyak masalah, banyak pesanan juga. Percuma aku jelasin kamu juga. Yang kayak gitu-gitu tuh. Gak bisa ngejelasin sejelas-jelasnya. Tiba-tiba ngambil keputusan aja gitu satu pihak. Ya mungkin waktu itu kita break ya keputusan yang terbaik. Kita bisa saling introspeksi kan. Bukan ending yang kayak gini yang aku harapin buat hari ini, Ki. Aku seneng bisa ketawa, debat, bahkan berantem lagi sama kamu kayak gini, Git. Tapi kenapa jadi kayak gini endingnya? Hai Ki. Udah nunggu lama ya? Nih, buat lo. Gue dari dulu udah ngerasa aneh sama lo. Tapi gue gak nyangka lo bisa ngomong kayak gitu ke Gita. Gita, aku mau nanya dong. Setelah aku mutusin kamu, kenapa sih kamu gak mau angkat-angkat telepon aku? Ya, aku tahu aku salah. Tapi aku juga kaget kamu segitunya sama aku. Ya aku butuh waktu lagi buat pahamin keadaan itu. Tapi setelah aku ngobrol sama Bunda, sama Nadine, aku nyoba nelfon kamu. Tapi pas aku nelfon kamu, diangkat sama Zeta. Dan dia bilang kalau misalnya kalian berdua lagi deket. Ya aku pikir kamu udah sama Zeta. Mau lu tuh apa sih? Lu di depan gua, lu bersikap baik, sok-sok nasehatin gua, bilang Gita. Karena gue sayang sama lo, Ki. Gue suka sama lo. Hubungan antar manusia itu tidak akan luput dari kesalahpahaman. Yang terfatal jika kesalahpahaman itu menyangkut tentang perasaan. Terlebih ketika melibatkan orang yang salah.